ulama-ulama hakikat nerangkan masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultur, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktaribu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-ngeleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngarang. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu nama billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya, kasot. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas, sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni malaikat. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayah Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlasin. Mengarah popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saya ingin wujud. Dijotosi wong ya loro, tiba ya loro, ora duwe sumpek. Sawangane rugen barang wujud. Dipisoi wong ya loro ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa ditsunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering,
matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Dan sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden hak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Mau mengeran gak ada gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang lan niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetap seneng. Kula boten kuwatir sing khotimah berat. Kula cara ape mati wis kuwatir. Gusti anggere pangerane cek jenengan boten apa-apa. Mumpun anggere boten ganti pangeran boten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarah sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud temloro ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud itu ora pentinge kok mbok. Tidak ada di hadis wong sing sampai mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati jadi nyebut liyane ora trimo, paham? Dan sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusi awak dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal mun kula goreng iku sing jenengan tempe bakat ning ngarep. Kena bakat nak tempe ning ngarepe pangeran, ini padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ora terus no. Allah, paling ana di suatu Gusti ampun sampai mungkin rokok lho ana nek awake ana meneh sing kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong di rumah mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Nah ini rumah tenan. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Ta'ala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngeten. Fate fatat tubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Akalmu ning. Jadi kamane ngeten. Sale ruke ning kiri. Kan kowe kiri, ya Gus kula kiri. Kita tak 2 juta. Dagangno. Nak berarti pek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri Gus. Ora foto kata kono. Kowe tak 2 juta ben dagang. Kok nak berarti pek kowe. Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saiki badi jadi 5 juta.